Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Randi, saya dari kelas 6F Prodi PGSD dengan NIM 22010251160 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling di SD. Di sini saya akan mewawancarai kakak sepupu saya bernama Kanza Naila dengan topik pembahasan problematika siswa usia sekolah dasar. Di sini saya sudah bersama kakak sepupu saya yang bernama Kanza Naila Oktaviani. Mungkin boleh disebutkan tempat tinggal, usia, dan pekerjaannya saat ini apa? Oke, terima kasih kepada kakak Fadia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kanza Naila Oktaviani. Saya mahasiswa semester 6 dari UHAMKA jurusan manajemen. Terus saya tinggal di daerah Rawamangun, umur saya 21 tahun. Pekerjaan sekarang saya mengajar sebagai guru eskul podcast. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, apa saja masalah atau tantangan yang sering kakak lihat atau hadapi pada anak usia sekolah dasar saat ini? Masalah atau tantangan, kalau misalnya dilihat sekarang ini lebih ke fokusnya ke gadget kali ya. Jadi kayak permasalahannya mungkin ada di teknologi yang memang sekarang ini berkembang pesat gitu loh. Jadi tantangan dan permasalahannya itu anak-anak yang zaman sekarang itu lebih fokusnya ke elektroniknya gitu. Iya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apakah anak-anak sering mengalami kesulitan dalam belajar? Terus kayak bisa dijelaskan seperti apa bentuk kesulitannya gitu, Kak? Kalau kesulitan dalam belajar anak-anak sebenarnya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, karena kan setiap karakter dan kepribadian anak-anak itu beda-beda. Kalau misalnya sulit belajar itu tergantung dari gimana caranya dia mengatasi cara belajarnya dia gitu loh. Kadang ada juga kepribadian mereka yang memang dari kecil tuh udah dikasih buku sama orang tuanya, ataupun yang kayak udah dikasih tahu gitu loh sama orang tuanya tahapan-tahapan belajar. Tapi ada juga yang memang kepribadiannya itu tuh susah untuk menangkap sesuatu gitu loh, karena kan sistem pembelajaran orang dan pribadi masing-masing kan beda-beda gitu prinsipnya. Oh iya, baik. Terus menurut kakak nih, apa penyebab utama dari masalah-masalah tersebut gitu yang sudah tadi kakak sampaikan? Penyebab masalah utama utamanya mungkin perasaan dari usia balita mungkin ya, karena kalau misalnya memang sudah dibiasakan dari usia kecil gitu, pasti dia juga merasa dia punya tanggung jawab akan pendidikannya gitu loh. Jadi kalau misalnya memang dia belum terbiasa dengan adanya kayak diceritakan dongeng misalnya sebelum tidur, atau misalnya kayak dibelikan buku mengenai hitung-hitungan ataupun huruf alfabet gitu. Jadi itu sih. Terus nih, apakah lingkungan rumah atau keluarga turut memengaruhi perilaku belajar anak tersebut? Terus kayak bagaimana sih contohnya, Kak? Sangat berpengaruh, karena sebelum mereka menempuh ke jenjang pendidikan pada sekolah dasar tentunya ya, untuk awal pendidikan, lingkungan di rumah sama lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh, karena itu bisa dibilang itu salah satu bentuk sekolah pertama mereka sebelum mereka benar-benar masuk ke dunia pendidikan gitu loh. Karena kayak sih belajar yang orang tua berikan itu benar-benar bisa mempengaruhi kepribadian mereka dalam mereka bersikap ketika mereka belajar gitu loh. Jadi kayak sistem pembelajaran di rumah itu juga sangat berpengaruh gitu. Baik, bagaimana sikap anak-anak terhadap penggunaan gadget atau teknologi? Apakah itu menjadi masalah? Kalau penggunaan gadget atau teknologi menjadi masalah, menurut saya itu balik lagi ke kepribadian masing-masing gitu loh.
Karena kalau misalnya menjadi masalah, mungkin menjadi masalah ketika orang itu tidak bisa membatasi dirinya dalam menggunakan teknologi gitu loh. Tapi itu bisa jadi juga tidak menjadi masalah ketika orang itu tahu kapan dia harus berhenti dan kapan dia harus fokus sama pembelajaran dan materi yang harus dia pelajari di sekolah kayak gitu. Jadi untuk menjadi masalah atau tidaknya sebenarnya balik ke kepribadian dan tanggung jawab masing-masing sih gitu. Apakah kakak pernah menghadapi anak yang kurang konsentrasi atau motivasi dalam belajar? Jadi kayak dia lebih gak fokus dalam konsentrasinya gitu. Kalau itu mungkin balik ke diri saya sendiri kali ya, dulu waktu sekolah gimana gitu. Mungkin sampai sekarang juga terbawa gitu loh. Kayak kalau misalnya ada belajar ataupun ada PR, terus tiba-tiba kayak ke distract gitu loh. Tiba-tiba kayak ada notif di HP, ke distract, akhirnya nggak fokus lagi apa yang dipelajari gitu. Untuk memotivasi dirinya paling yang kayak silent dulu gitu HP-nya, kita fokus dulu mengerjakan tugas apa yang lagi kita kerjakan. Nanti kalau misalnya memang udah selesai semuanya, baru kita beralih ke suatu hal aktivitas lainnya kayak gitu. Terus nih Kak, menurut kakak bagaimana sih peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah? Peran orang tua ya, sebenarnya itu penting. Cuman kita harus balik lagi ke gimana sistem keluarga masing-masing orang tua gitu loh. Karena kan pasti ada orang tuanya yang sibuk kerja, ada yang memang orang tuanya stay di rumah tapi mereka tuh kadang juga tidak menguasai atau tidak memahami apa sih pembelajaran yang memang anaknya pelajari di sekolah gitu loh. Karena pasti kan ada space ataupun perbedaan ya kan, gimana tentang sistem pendidikan zaman dahulu ketika orang tua mereka sekolah dan gimana sistem pendidikan ketika anaknya sekolah gitu loh. Oh iya, betul. Terus menurut kakak nih, apakah anak mudah mengingat pelajaran yang diajarkan di sekolah? Kalau mudah mengingat, iya, karena menurut aku anak yang masih berada di sekolah dasar yang ibaratnya umurnya sekitar 6-10 tahun itu pengingatannya itu masih sangat kuat gitu loh. Karena mereka tuh masih yang sistem pengendalian dirinya tuh mereka yang masih peniru gitu loh. Kayak mereka tuh visual, mereka juga audio, mereka bisa melihat dan mendengarkan apa yang memang orang-orang sekitar itu katakan, orang-orang sekitar itu lakukan gitu loh. Jadi mereka juga bakal mencontoh, tapi itu juga balik ke diri masing-masing gitu loh. Kalau misalnya memang anak itu nggak bisa melakukan pembelajaran atau pengulangan di rumah, pasti kan mereka punya kelemahan dan kesulitan atau kelebihan masing-masing gitu loh. Pasti mereka yang kayak ada kelemahan, kayak mereka dia tuh lemahnya di sini, dia nggak bisa dirinya kalau misalnya keganggu gitu. Misalnya dia punya kelebihan, saya kalau belajar tuh sambil mendengarkan pembelajarannya gitu. Lalu menurut kakak juga nih, apakah anak sering mengalami kesalahan setelah pulang sekolah? Mungkin bisa disebutkan kesalahannya tuh kayak berupa apa gitu yang kakak tahu? Kelelahan nih? Iya, maaf, maksudnya kelelahan. Kalau kelelahan, kalau misalnya dilihat dari analisis kelas 1 sampai kelas 3-4 kayaknya belum terlalu ya. Karena beban pendidikan di sekolah dasar tuh belum yang sampai titik dimana mereka harus melaksanakan pendidikan dengan berat sih. Jadi kayak masih standar gitu kelelahannya, masih yang kayak kelelahan cuman paling belajar kayak gitu. Tapi untuk yang kayak kelas 5-6 mungkin kelelahannya udah bertambah karena mereka harus memfokuskan diri mereka supaya mereka bisa masuk ke pendidikan yang lebih tinggi lagi dari pendidikan dasar ini gitu loh. Mereka harus mempersiapkan diri mulai dari ujian, mulai dari beberapa pembelajaran lainnya gitu, praktek segala macam. Dari situ baru kelihatan kelelahannya. Oke, baik. Terus kayak apakah ada pengaruh dari teman sebaya terhadap sikap belajar anak? Berpengaruh sangat.
teman itu sangat-sangat berpengaruh gitu loh. Karena kalau misalnya kita berteman, kalau misalnya kayak dia melakukan habit bagus gitu loh, misalnya kayak setiap jam istirahat dia baca buku nih, pasti kita sebagai temannya juga yang kayak akan menanyakan, kok lo tiap hari gue lihat pas jam istirahat baca buku mulu sih, emang seru ya, emang apa sih yang lo dapat gitu loh. Dan itu berpengaruh sampai akhirnya ketika dia tahu alasan temennya itu membaca buku setiap jam istirahat, dia juga jadi kayak, kayaknya gue bisa nih memotivasi diri gue supaya kayak gue membaca buku kayak apa yang temen gue lakuin gitu loh. Jadi ke bawah gitu ya Kak? Iya bener, jadi ke bawah gitu loh. Ya ibaratnya yang kayak kalau misalnya kita berteman sama tukang minyak wangi, kita ikutan wangi gitu loh. Jadi ada habit bagusnya yang bisa ikut juga ke kita, dan itu sangat berpengaruh ke diri kita. Oke, terus bagaimana sih pandangan Kakak terhadap penggunaan metode belajar yang lebih interaktif atau berbasis permainan gitu Kak? Itu sebenarnya itu metode yang sangat unik ya, kreatif juga, karena mungkin sekarang anak-anak bisa dibilang Gen Z, Gen Alpha lah ya, lebih mudah bosan gak sih sama pembelajaran yang kayak cuman mempresentasikan atau iya, baca betul. dari buku gitu gak sih, tapi lebih kayak diingatkan kembali aja bahwa kalau sistem pembelajaran yang dibawakan dengan have fun ini tuh cuman biar mereka nggak boring gitu loh. Karena kalau misalnya tidak di disclaimer dari awal, takutnya mereka menganggap sistem pembelajaran itu cuman main-main aja kayak gitu. Dan bisa membawa kayak mereka lebih gampang untuk mengingat gitu ya dalam pelajaran tersebut. Betul banget, betul. Ya tadi kan mereka tuh visual, kalau nggak audio juga kan. Iya betul. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak merasa sistem pendidikan saat ini tuh terlalu berat bagi siswa anak SD? Berat sih kayaknya lumayan ya, karena setahu saya tuh sekarang itu sistem pendidikannya banyak banget kegiatan kayak bikin prakarya gitu loh. Terus juga kayak ada apa namanya, kayak banyak sistem yang kegiatan P5 kayak gitu, bikin karya, bikin segala macam, terus bikin suatu hal yang memang bermanfaat. Terus juga kayak ada keseringan ada kegiatan lomba-lomba gitu, kayaknya kayak gitu sih sekarang ya. Karena sistem pendidikan P5 itu sih lumayan lah ya, untuk anak kelas 1 sampai 4 lumayan agak berat gitu loh. Karena lebih cocoknya itu sebenarnya di SMP sih. Terus apa satu hal yang paling mengganggu dalam proses belajar anak menurut Kakak? Situasi yang kurang kondusif. Karena kalau misalnya satu hal yang paling mengganggu itu emang keadaan yang tidak kondusif ya. Karena mau sepintar atau bisa apapun anak itu, kalau misalnya lingkungannya tidak mendukung, tidak kondusif, itu benar-benar gak bakal bisa masuk ke otak loh apa yang kita pelajarin gitu loh. Iya benar. Seperti itu. Terus menurut Kakak nih, lebih efektif mana antara belajar kelompok atau belajar sendiri, belajar secara individu gitu kan? Kalau lebih efektif, tentunya lebih efektif belajar sendiri gitu ya. Tapi tidak yang, maksudnya tidak, kelompok pun tidak memungkiri kalau misalnya tidak efektif, tetap efektif. Cuman kalau misalnya kita belajar sendiri, kita bisa jadi lebih tahu loh gimana kelemahan dan kelebihan diri kita gitu loh. Soalnya kayak kalau misalnya kita belajar, kita tahu kalau misalnya kita tuh lemahnya di matematika. Terus kalau misalnya kita belajar, oh ternyata kelebihan kita tuh adanya di bahasa Indonesia. Jadi ketika kita menemui kelemahan kita di mata pelajaran, kita bisa lebih meningkatkan dan mempelajari lebih dalam lagi. Terus kalau misalnya kita udah menemukan kelebihan dalam diri kita tentang pendidikan kita bisa lebih kayak menguasai untuk bisa menambah skill kita.
Terus kalau misalnya di dalam kelompok sebenarnya bukan nggak efektif, bisa aja efektif ketika kita tidak mengetahui apa yang sedang kita pelajari, kita bisa diskusi bareng teman-teman gitu. Cuman memang nggak efektifnya karena mungkin banyak bercandanya, terus atau mungkin kayak bikin nggak fokus gitu loh, teralihkan fokusnya. Tapi bisa dibilang efektif, ya efektif cuman sedikit, dan lebih efektif emang belajar sendiri. Jadi kita lebih fokus loh, biar kita juga tahu kelemahan sama kelebihan diri kita dalam pelajaran itu di mana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa harapan kakak ke depan agar siswa usia sekolah dasar bisa belajar dengan lebih baik, Kak? Harapan kedepannya mungkin karena sekarang dunia elektronik semakin berkembang pesat, manfaatkan media elektronik dengan baik ya, karena sekarang itu nyari apapun tuh udah gampang banget gitu loh. Sekarang kalau misalnya mau nyari yang nggak dipaham aja tuh udah ada AI, udah bisa ke Google gitu loh. Bahkan hal-hal tersulit pun sekarang udah bisa dijawab gitu loh. Udah banyak referensinya. Jadi sebisa mungkin belajar dengan baik, gunakan teknologi dengan baik, manfaatkan yang ada. Tapi jangan lupa baca buku juga yang banyak ya gitu. Oke, baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya Kakak Kanza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih kembali Kakak Fadia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4 sampai 5. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4. Berdasarkan informasi melalui wawancara tersebut, menurut saudara, masalah apa yang sering terjadi di sekolah dasar? Jadi berdasarkan wawancara tadi, masalah yang sering terjadi di sekolah dasar itu sebenarnya cukup relate sama kehidupan anak sekarang. Salah satu masalah utamanya kecanduan gadget. Banyak anak yang terlalu fokus sama HP atau tablet sampai-sampai lupa waktu dan susah untuk fokus belajar. Selain itu ada juga masalah dari kebiasaan sejak kecil. Kalau dari kecil nggak dibiasakan baca buku atau diajak aktivitas edukatif, pas masuk sekolah dasar jadi gampang ketinggalan atau susah nangkap materi. Faktor lingkungan juga nggak kalah penting sih. Kalau suasana di rumah atau di sekolah nggak kondusif, anak jadi makin nggak semangat belajar. Pengaruh teman sebaya juga besar banget. Kalau temannya malas belajar, biasanya ikut-ikutan. Ditambah lagi beban tugas dan kegiatan sekolah sekarang cukup padat ya. Jadi anak-anak bisa cepat capek atau kehilangan motivasinya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Jika saudara sebagai praktisi sekolah, bagaimana sebaiknya tindakan yang dilakukan pada masalah yang sering terjadi di sekolah dasar? Baik, kalau saya sebagai praktisi sekolah, langkah pertama yang akan saya ambil adalah mengajak kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan siswa sendiri. Soalnya masalah kayak kecanduan gadget atau kurang fokus belajar itu nggak bisa cuma dihandle dengan guru doang. Saya akan ngajarin kebiasaan belajar yang sehat dari rumah. Di sekolah, saya bakal coba bikin suasana belajar yang lebih asyik dan menyenangkan. Misalnya dengan metode pembelajaran berbasis game atau proyek. Jadi anak-anak ya nggak gampang bosen. Selain itu, saya akan dorong anak-anak buat punya jadwal belajar yang seimbang antara main dan belajar. Baik, dan mengadakan sesi konseling ringan supaya mereka bisa curhat kalau ada masalah, baik itu soal pelajaran atau teman. Yang paling penting sih, saya akan ciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan suportif biar anak-anak nyaman, semangat, dan tidak terdistraksi ketika belajar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.